Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya siang ini? Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan definisi dari suatu graf. Kenapa kita kok perlu belajar ini? Jadi sebelum kita mempelajari tentang teori graf, kita harus paham dulu tentang sejarah dari teori graf itu sendiri. Jadi teori graf di sini asal mulanya itu dari jembatan Onyx. Jadi ini asal mulanya dari teori graf atau teori graf ini lahir pada tahun 1736. Jadi melalui suatu tulisannya yaitu Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Konigsberg. Jadi Konigsberg ini adalah suatu sungai atau suatu kota yang ada di Jerman ya. Jadi dia membagi wilayahnya itu menjadi ini sungai ya, ada sungai Prigel yang melalui Konigsberg membagi wilayah daratan yang ada pada kota itu. Jadi ini membagi daratan menjadi 4 bagian. Nah, 7 buah jembatan ini, 7 buah jembatan yang di atas sungai ini memungkinkan untuk bepergian antar wilayah tersebut. Nah, jadi sejarah awalnya itu karena permasalahan dari 7 jembatan ini. Kemudian pada tahun 1847 di sini ada seorang Kirchhoff, jadi dia berhasil mengembangkan teori pohon atau disebut juga dengan teori of trees yang digunakan dalam persoalan jaringan Lisrel. Kemudian 10 tahun kemudian Crowley ini juga menggunakan konsep pohon untuk menjelaskan permasalahan kimia yaitu hidrokarbon. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, teori graf itu apa yang dikemukakan oleh Hamilton. Jadi pada tahun 1859 dia berhasil menemukan suatu permainan yang kemudian dijualnya ke sebuah pabrik mainan di Dublin. Nah, setelah itu kurang lebih setengah abad setelah masa Hamilton, aktivitas dalam bidang teori graf itu dapat dikatakan relatif kecil. Jadi pada tahun 1920-an kegiatan tersebut itu muncul lagi yang dipopulari oleh De Koning. Jadi Koning ini berupaya mengumpulkan hasil-hasil pemikiran para ahli matematika tentang teori graf termasuk hasil pemikirannya sendiri. Nah, kemudian dikemaslah menjadi suatu bentuk buku yang diterbitkan pada tahun 1936. Jadi apa itu teori graf? Jadi secara definisi graf itu biasanya digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi suatu graf itu terdiri dari suatu himpunan yang tak kosong yang masing-masing unsurnya itu terdapat titik atau disebut dengan vertex dan sisi. Jadi titik itu adalah himpunan pasangan tak berurutan dari titik-titik tersebut dan sisi-sisinya yang saling terhubung dengan titik itu. Sisi atau dinamakan dengan sisi ya. Dua buah titik yang saling terhubung, nah itu ada sisinya atau disebut dengan edge. Nah, beberapa istilah dalam graf biasanya himpunan titik di graf G itu dinyatakan dengan VG atau vertex dari G, himpunan sisi. Nah, kemudian jika banyak titik dan banyak sisi di G terhingga, maka G itu disebut dengan graf berhingga. Kemudian ada juga yang disebut dengan sisi rangkap atau multiple edge. Jadi ini adalah dua sisi atau lebih yang menghubungkan satu pasangan titik. Kemudian suatu sisi dengan loop. Dan graf tanpa sisi rangkap dan tanpa loop itu juga dengan graf sederhana atau simple graph. Nah, jadi ini misalkan contohnya ada graf G. Nah, kalau kita lihat dari gambar graf G ini, maka graf G ini memiliki 4 buah titik. Jadi ada titik U, titik V, titik W, dan titik Y, X. Nah, kemudian ada sisinya juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Ini bisa kita tuliskan himpunannya. Jadi himpunan dari titiknya ini tidak kosong, V1, V2, sampai V4. Himpunan sisinya juga tidak kosong. Nah, itu tadi secara singkat dan definisi dari teori graf. Silakan nanti teman-teman
pahami dan nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.